Selamat siang teman-teman. Hari ini kita menyelesaikan tugas modul 1 part 2, yaitu presentasi hasil analisis pada sesi kedua tentang permintaan dan penawaran. Adapun materi yang akan kita presentasikan ini, ya, seperti tadi saya katakan, adalah analisis permintaan atau penawaran, kemudian data primer atau data sekunder yang kita gunakan, serta terakhir analisis eksternalitas negatif dan positif. Kemudian produk yang akan kita presentasikan adalah kopi. Sebagaimana kita ketahui, kopi yang dijual di pasaran dunia saat ini kombinasi dari biji yang dipanggang dari dua varietas pohon kopi, yaitu Arabica dan Robusta. Perbedaan di antara keduanya itu terutama terletak pada rasa dan tingkat kafeinnya, di mana biji Arabica yang lebih mahal di pasar dunia memiliki rasa lebih mild dan memiliki kandungan kafein yang jauh lebih rendah dibanding dengan biji Robusta. Tren konsumsi kopi. Kopi saat ini bukan lagi hanya sebuah minuman rumahan, tapi melainkan sudah menjadi gaya hidup atau lifestyle masyarakat kita saat ini. Menurut Ketua Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AIKI), industri kopi terus bertumbuh diikuti dengan konsumsi domestik yang bertambah. Lalu konsumsi negara-negara maju bisa mencapai 7 kg per kapita, sementara Indonesia masih berada pada kisaran 1,7 kg per kapita. Sedangkan ICO, International Coffee Organization, mencatat angka estimasi konsumsi kopi global itu mencapai 176,9 juta, di mana bobot per kantong itu 60 kg. Angka ini naik 2,5% dari capaian tahun 2022 lalu hingga tahun 2023 yang mana sebanyak 173,1 juta kantong. Jadi kita bisa melihat bagaimana permintaan dan penawaran ini pada tahun ini sangat ada kenaikan. Jadi kita lihat grafiknya. Konsumsi kopi berdasarkan wilayah di tahun 2019 sampai 2024 pertengahan, kira-kira sampai bulan 2024 bulan Mei. Afrika konsumsinya hampir kita bilang merata, tidak ada peningkatan yang cukup signifikan. Begitu pula dengan Karibia, Amerika Tengah, Amerika Selatan pun sama juga, tidak terlalu tinggi kenaikannya. Amerika Utara, kemudian Eropa bahkan cenderung menurun dari 55,5 menjadi 53,7. Kita ke Asia Pasifik. Kita lihat konsumsi di Asia Pasifik. Jika dilihat berdasarkan per wilayah, ini kan data ICO menemukan lonjakan konsumsi kopi tertinggi dalam 5 tahun terakhir terjadi di wilayah Asia ini, dengan permintaan yang begitu tinggi 2 tahun terakhir, terutama di mana ya, di pertengahan 2021 hingga pertengahan 2023. Produksi kopi global sekarang berada di bawah angka yang konsumsi global, kan. Nah, kita lihat secara spesifik untuk wilayah Asia. Filipina cenderung menurun, kemudian Jepang cukup tinggi kenaikannya juga, Cina juga cukup tinggi kenaikannya, Vietnam hampir merata, kemudian India sama, ada penurunan juga. Jadi yang signifikan itu Cina. Kita lihat produksi kopi, di mana konsumsi Cina itu melebihi dari produksinya.
Ya, oke. Kemudian kita ke produksi kopi dunia. Jadi sementara produksi kopi dunia itu seperti biasa kita ketahui, Brazil masih tertinggi dalam produksi kopi, kemudian Vietnam, kemudian Indonesia, Kolombia, dan seterusnya. Ini berdasarkan produksinya. Meskipun berada di peringkat ketiga dalam produksi kopi, dari segi luas kita berada di posisi kedua. Ini dia berada di posisi kedua, kemudian disusul oleh Kolombia. Luasnya itu 1,2 juta, sementara Brazil 1,8. Kita lihat Vietnam berada jauh di bawah kita, hanya 600 sekian, setengah dari kita, tapi mereka mampu menjadi produsen kopi terbesar kedua di dunia. Menurut data dari mana ini? Coba saya lihat. Menurut data dari World Integrated Trade Solution dari Bank Dunia mencatat bahwa beberapa tahun terakhir ini Vietnam mengalami penurunan dalam produksi kopi. Jadi bagaimana peluang pasar kopi, merebut peluang pasar kopi Vietnam? Jika kita lihat produksi kopi kita dengan konsumsi kita, lebih besar produksi kita daripada konsumsi kita. Kemudian bagaimana dengan grafik ekspor kita? Kita lihat ekspor kita lebih tinggi daripada impor kita. Nah, ini sangat memungkinkan kita untuk peluang kita untuk merebut pasar Vietnam. Kesimpulannya, harga kopi dunia mengalami kenaikan akibat tingginya konsumsi dan pengaruh fenomena El Nino yang mengurangi produksi. Data dari International Coffee Organization menunjukkan konsumsi kopi global naik 2,5% seperti yang tadi saya bilang dari tahun 2022 hingga 2023. Kemudian Indonesia sebagai produsen kopi terbesar ketiga di dunia dengan nilai ekspor yang jauh lebih besar dibanding impor, berpeluang memanfaatkan penurunan produksi pada Vietnam dengan meningkatkan ekspornya, terutama dengan melakukan perluasan lahan dan produktivitas. Demikian penjelasan secara singkat saya. Sekian dan terima kasih. Salam entrepreneur.